Bab 916. Datang dengan berdiri, kembali dengan berbaring. Segera, Darius membawa sekitar 20 siswa halaman gelap, penguasa kota-kota Yunhai dan sekelompok master keluar kota Yunhai. Di tembok kota, pria berjubah kuning dan serigala putih masih dipaku. Pada saat ini, satu orang dan satu serigala sedang sekarat, terutama serigala putih. Jika tidak ada aura, sepertinya akan mati di kapanpun. Letakkan. Darius memandang pria dan serigala itu, dan berkata pelan. Namun, tangannya perlahan mengepal, selalu waspada. Mendengar kata-kata Darius, Jen dan yang lainnya sedikit berubah, dan mereka melangkah maju untuk menghentikan mereka, tetapi Grace Yu menghentikan semua orang. Pada saat ini, kekuatan halaman gelap jelas lebih tinggi dari mereka. Mereka tidak dapat menghentikannya sama sekali. Tidak hanya tidak dapat menghentikannya, tetapi mereka dapat memberi orang-orang halaman gelap alasan untuk mengalahkan mereka, atau bahkan membunuh mereka. Kemudian Benediye berjalan menuju pria berjubah kuning dan serigala putih. Tiba-tiba, dia berhenti dan berbalik untuk melihat Aaron Feng dan yang lainnya. Dia mencibir dan berkata, "Bukankah kamu sombong sebelumnya? Sekarang, aku akan mengambil singkirkan orang ini dan serigala. Kenapa kamu tidak bicara lagi? Apakah kamu tidak berfungsi? Haha." Aaron Feng, Heng Qihei, dan wajah lainnya tenggelam dan mereka akan melakukan sesuatu, tetapi Grace Yu menghentikan mereka lagi, mengatakan, "Dia sengaja membuat kita kesal, jangan beri dia kesempatan atau alasan, aku akan membicarakan segalanya ketika Ye yang keluar." Mendengar itu, meskipun Aaron Feng dan yang lainnya bingung, mereka masih menahannya dengan paksa. Meskipun halaman gelap dan lainnya ini hanya 20 orang, masing-masing setidaknya setengah suci kali ini. Mereka sama sekali tidak bisa bersaing, bahkan jika halaman luar dan halaman dalam bergandengan tangan, mereka tidak bisa bertarung. Jika mulai sekarang, kamu pasti akan dianiaya. Melihat adegan ini, Benediye mencibir dan berkata, "Sepertinya tanpa ajaranmu, halaman luarmu adalah sekelompok cucu, sekelompok pengganggu. Cucu, nenekmu." Heng Qihei tidak bisa menahannya lagi, dan dia berteriak padanya, tetapi begitu kutukannya jatuh, sesosok muncul di depannya, dan dengan pop, ia terbang ribuan kaki jauhnya. Benediye menarik tangannya, mencibir, dan berkata, "Kamu harus bertarung jika kamu mengucapkan kata-kata buruk. Persetan dengan nenekmu." Para murid halaman luar langsung mendidih, dan semua bergegas menuju Benediye. Melihat adegan ini, Benediye menyunggingkan seringai kejam di sudut mulutnya. Dengan gerakan, dia langsung bergegas ke kerumunan, dan orang-orang di halaman gelap di belakangnya juga bergerak ke arah Jen dan yang lainnya bergegas. Peng peng peng. Kurang dari 3 hari, lebih dari 80 orang di halaman luar turun. Benediye menginjak wajah Aaron Feng dan berkata dengan galak, "Bukankah kamu baru saja sombong? Bukankah kamu sombong? Tunjukkan padaku yang arogan. Ayo." Saat dia berbicara, kakinya mengerahkan sedikit kekuatan, dan seluruh wajah Aaron Feng tiba-tiba menjadi berdarah. "Lepaskan sepupuku." Fiona Xia bangkit dari tanah dan bergegas ke arah Benediye, tetapi begitu dia sampai di depan Benediye, dia langsung ditendang di perut oleh Benediye. Yang terakhir berteriak dan seluruh orang terbang terbalik. Akhirnya, dia menabrak tanah dengan keras dan langsung pingsan. "Fiona!" Aaron Feng meraung, tetapi sebagai gantinya Fiona yang diinjak. Peng! Kepala Aaron Feng bersentuhan langsung dengan tanah retak dan banyak darah memercik.
Orang seperti semut mol pantas menjadi musuh halaman gelap hanya berdasarkan olehmu. Benedi Ye berkata dan menendang perut Aron Feng. Yang terakhir menggosok tanah dan terbang keluar. Sepotong darah sepanjang 10 kaki muncul di tanah dengan kemunduran tubuh Aron Feng. Namun, Benedi Ye tidak berhenti, dia menendang siswa halaman luar yang telah tergeletak di tanah. Satu demi satu siswa halaman luar terus terbang, di antaranya bahkan beberapa wanita seperti Grace Yu tidak luput. Berhenti. Pada saat ini, tiba-tiba ada teriakan kemarahan di langit. Kemudian, Leviana Sang muncul di depan gerbang kota dengan belahan halaman dalam siswa. Ketika dia melihat situasi di depan gerbang kota, seluruh wajah Leviana Sang memutih dalam sekejap. Dia tidak menyangka adegan ini muncul di hadapannya hanya karena dia tertunda oleh sesuatu dan terlambat setengah jam. Melihat tragedi pemukulan murid halaman luar di tanah, rasa panik diam-diam muncul di hati Leviana Sang. Tidak hanya Leviana Sang, tetapi juga siswa halaman dalam di belakangnya juga tenggelam. Di mata semua orang, itu bermartabat dan sangat bermartabat. Karena mereka tahu bahwa segala sesuatunya besar. Kali ini, jika orang-orang suci di kekosongan itu masih tidak bisa datang, masalahnya akan benar-benar di luar kendali. Dalam kemarahannya, warrior yang membantai ratusan ribu serigala, kali ini jika pendekar suci tidak keluar, pisau jagalnya diarahkan ke halaman gelap Universitas Yunhai. Orang-orang tidak berani memikirkannya. Leviana Sang menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Benedi Ye dan berkata, "Benedi Ye, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan?" Benedi Ye mencibir, "Tentu saja tahu. Orang-orang ini kasar kepadaku dan tidak tahu bagaimana menghormati orang yang lebih tua. Aku sedang mengajari mereka cara menghormati orang sekarang." "Kamu bunuh diri," kata Leviana Sang dengan suara yang dalam. Benedi Ye mencibir, dia berkata, "Aku tahu kekuatan Ye yang benar-benar kuat, tapi jadi apa? Dia hanya satu orang yang kuat, hanya alam kaisar. Dan ada lebih dari 30 orang di halaman gelap, dan pertempuran paling lemah semua orang kekuatannya setengah suci. Juga, kalau bukan karena dia sebelumnya, Ye yang tidak pasti siapa yang akan menang atau kalah dalam serangan diam-diam padaku." Leviana Sang mengangguk, lalu menatap Darius dan berkata, "Darius, aku tahu bahwa halaman gelap memiliki kekuatan dan kamu tidak takut pada Ye Yang. Aku tahu bahwa tidak ada yang aku katakan kepadamu saat ini berguna. Semuanya milik perguruan Lautan Awan. Aku ingin memberimu saran. Mungkin itu hanya untukmu. Ini adalah saran terakhir yang kamu dengar dalam hidupmu sekarang. Pergi dan biarkan David Gu, Presiden Serikat Siswa Halaman Gelap, segera tinggalkan celah. Tidak, yang terbaik adalah menyuruh Sandy Sangguan meninggalkan celah. Dengan cara ini, kalian mungkin masih memiliki kehidupan." Darius merenung lama, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum dan berkata, "Sepertinya guru bisnis sangat percaya diri pada Ye Yang." "Tidak, harus dikatakan bahwa guru bisnis membenciku." Darius juga memiliki siswa halaman gelap. Siswa halaman gelap dan orang lain di belakang Darius tampak sedikit buruk ketika mereka melihat Leviana Sang. Jika mereka tidak takut dengan identitas Leviana Sang, mungkin seseorang tidak dapat menahannya. "Apakah kamu yakin tidak mendengarkan saranku?" Jalan Leviana Sang. Darius tersenyum, "Pokoknya, kami menghargai kebaikan Guru Sang." Sejak berdirinya halaman gelap di akademi, hanya orang-orang di halaman gelap yang menggertak orang lain. Tidak ada yang bisa menggertak halaman gelap. Aku tidak pikir generasi kita melanggar aturan ini.
Kakak David Gu menutup aula. Aku bertanggung jawab atas orang-orang di halaman gelap. Sekarang orang-orang di halaman gelap diganggu dan dipukul terang-terangan. Wajar saja, aku ingin mendapatkan keadilan untuk mereka. Kemudian dia memandang Aaron Feng dan yang lainnya dan berkata, aku tidak menyembunyikannya lagi. Orang ini dan serigala benar-benar berpengaruh pada kami, tetapi kali ini, kami tidak membidik mereka, tetapi kamu. Kamu diajarkan untuk mengalahkan kedua saudaraku. Sekarang aku akan mengalahkan semua saudaranya. Mendengar kata-kata Darius, wajah Leviana Sang tiba-tiba tenggelam. Kali ini, dia tidak berbicara, tetapi membawa orang-orang di halaman dalam untuk membantu Jen berlari dan yang lainnya di halaman luar. Meski identitasnya agak istimewa, halaman gelap itu bahkan lebih istimewa. Jika bukan karena identitas khususnya, orang tidak akan mengurungnya hanya dengan mengajarkan gelar ini di halaman dalam. Dia mengatakan semua yang harus dikatakan. Tidak ada yang bisa dia lakukan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Benedi Ye melihat ke halaman luar murid-murid yang tidak terluka parah dan berkata, lihat. Di depan kami, kamu bahkan tidak sebaik semut mol. Kemudian dia tertawa, bergerak, meletakkan pria berjubah kuning dan serigala putih yang dipaku ke dinding, dan berkata, bukankah Ye yang akan membunuh orang ini dan serigala putih? Aku hanya ingin menyelamatkan mereka. Ketika aku dalam suasana hati yang baik, aku akan membiarkan mereka pergi. Aku akan lihat apa yang bisa dia lakukan dengan halaman gelapku. Ayo pergi. Darius berkata dengan suara pelan dan berjalan menuju gerbang kota. Halaman gelap dan yang lainnya segera mengikuti. Tepat saat dia akan memasuki gerbang kota, Darius tiba-tiba berhenti dan berkata, Guru Sang, tolong beritahu Ye Yang, jika kamu ingin menyelamatkan muka dan mengembalikan orang ini, sebaiknya kamu kembali setelah dekan dan mereka bisa pergi, karena pada saat itu, seseorang akan datang untuk menyelamatkannya. Halaman gelap kita akan membiarkannya berdiri dan berbaring. Dengan itu, dia tidak berhenti dan membawa halaman gelap dan Helian Feng ke kota. Guru Sang, ketiga orang ini terluka parah dan nyawa mereka dalam bahaya. Pada saat ini, seorang siswa halaman gelap tiba-tiba berkata. Wajah Leviana Sang berubah sedikit dan buru-buru berjalan. Di depannya adalah Fionacia, Aaron Feng dan Henki He. Di antara mereka, Fionacia dan Aaron Feng adalah yang paling serius. Alasan mengapa Fionacia sangat serius adalah karena kekuatannya sangat lemah. Ketika dia dipukul oleh Benedi Ye, master setengah suci yang kuat, diafragma itu retak. Meskipun itu tidak rusak, tidak ada bedanya dengan tidak berguna. Meskipun Aaron Feng memiliki perlawanan yang kuat, dia menjadi sasaran Benedi Ye. Oleh karena itu, seluruh orang langsung pingsan, terutama kepalanya, yang lebih parah daripada cedera Benedi Ye di awal. Henki He sedikit lebih baik, tetapi dia juga pingsan. Kecuali 3 orang, yang lain di lapangan tidak jauh lebih baik. Beberapa orang bahkan tangan dan kakinya patah. Wanita seperti Grace Yu tidak luput, terutama Giovanni Yu dan Grace Yu. Kedua saudara perempuan itu memiliki bekas tamparan merah di wajah mereka. Apakah kamu ingin memberitahu Ye yang tentang ini sekarang? Seorang siswa dalam halaman bertanya kepada Leviana Sang dengan lembut. Leviana Sang anggukkan kepalanya dan berkata, mari kita sembuhkan mereka dulu dan beritahu dia. Kalau tidak, kita akan membunuh banyak orang. Mati. Siapa yang mati? Saat itu, sebuah suara tiba-tiba datang dari gerbang. Mendengar suara ini,
Tubuh Leviana sang menjadi kaku. Karena pemilik suara ini adalah warrior yang bersambung.